mengakhiri video ini buat teman-teman semuanya, ingat ya, ini ingat banget, Anda harus kompak, Anda nggak perlu takut, Anda nggak perlu cemas ya. Ada pinjol legal, mau pinjol itu raksasa, mau pinjol itu besar, mau dia mengunjungi DC ke rumah, mau ada DC lapangan, mau ada pihak ketiga, mau ada lawyer dan segala macam, terserah. Kalau dia melanggar aturan yang sudah tertulis, aturan yang sudah dimunculkan OJK, pertama menagih dengan pengancam, habis itu mengancam dengan maksud mempermalukan, habis itu melakukan tekanan fisik maupun verbal, tolong. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah tentang kejamnya penagihan di pinjol-pinjol legal. Pinjol mana aja sih sebenarnya yang paling saat ini paling banyak dilaporkan dari sesi penagihan yang sangat kurang ajar dan mungkin jauh dikatakan dari standar operasional peraturan ya, atau versi penagihan yang di luar dari aturan yang berlaku ya. Ini saya sajikan buat teman-teman semuanya supaya nanti teman-teman bisa mencatat dengan baik, karena kita penting juga mengingat OJK selalu menepis bahwasannya pinjol legal mereka, pinjol yang telah terdaftar mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar dari aturan yang berlaku. Ini sangat miris banget gitu loh ya. Padahal setiap hari kita dihadapkan dengan teroran, dihadapkan dengan tekanan. Nyaris kita nggak bisa berpikir dengan normal karena handphone kita selalu berdering setiap hari. Ya, jadi buat teman-teman semuanya boleh disimakin video ini sampai habis, dan jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga channel ini supaya channel ini masih berkembang lagi atau makin berkembang lagi, pastinya mampu untuk memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar. Dan saya sampaikan juga buat yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Insya Allah nggak akan rugi, silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport. Pinjol legal atau pinjol besar yang selalu dikeluh kesahkan dari segi penagihannya. Tapi entah kenapa OJK seakan-akan tidak mempercayai akan hal itu. Ya, yang jadi pertanyaan saya adalah dari 2019 adanya ruang pengaduan khusus pelaku usaha jasa keuangan non-bank, khusus di fintech dan di pinjol, itu laporan itu kemana? Ya, bahkan OJK sendiri melalui Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemblokiran sebanyak 4.600 sekian pinjol ilegal. Kenapa kasus mengakhiri hidup tidak pernah hilang? Ya, tidak pernah habis. Dan habis itu kenapa penyalahgunaan data selalu ada? Kenapa pinjaman fiktif atau tiba-tiba mereka ditagih itu selalu marah? Kenapa? Apakah OJK hanya mengkiblatkan ini terjadi dari pinjol ilegal? OJK salah banget ya. Dan sebelum saya lanjutkan ini, saya mau tanya dulu nih buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, baru gagal bayar ya. Kira-kira hari ini pinjol mana sih yang sedang menteror Anda? Pinjol mana sih yang sedang mencaci maki Anda? Saya pengen bandingnya, apakah benar ini terjadi dari pinjol legal atau malah sebaliknya ini benar-benar dari pinjol ilegal. Saya pengen lihat nanti data dari kolom komentar saya akan catat itu pinjol legal atau pinjol ilegal. Kan saya tahu tuh ada 102 pinjol legal yang resmi terverifikasi, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dilindungi dari undang-undang POJK-nya ya. Nanti kita akan bandingin. Silakan teman-teman isi dulu di kolom komentar ya. Mengingat setiap hari saya menghadapi puluhan bahkan sampai ratusan laporan dari kejahatan pinjol legal. Mulai yang berani menyebutkan nama aplikasinya sampai tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Yang ada hanya melakukan ancaman. Bahkan masyarakat pun dianggap seperti binatang. Ada yang mau ditabrak pakai mobil, ya. Ada yang mau diculik, ada yang mau disekap di jalan. Dan seakan binatang gitu loh. Seakan-akan dia menganggap yang dia tagih ini bukan manusia. Kan ini
kurang ajar banget debt collectornya gitu loh. Tapi sayangnya mereka sudah takut sebenarnya. Ya, Anda ketakutan, si pinjolnya lebih ketakutan lagi. Makanya ketika dia mengucapkan tagihan-tagihan kasar, dia tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Ya, tapi Anda bisa ingat, ya, pinjol mana yang jatuh tempo hari itu. Kalau menurut data saya, tidak sampai dari 30 aplikasi pinjol dari nominal 102 pinjol legal yang ada hari ini. Ya, tidak sampai dari 30 pinjol, ya, pinjol legal, raksasa, besar, familiar, setiap hari ada di YouTube, setiap hari iklannya berkeliaran. Tidak sampai 30 aplikasi yang harus dibenahi OJK. Karena pelaporannya aplikasinya cuma itu, dan itu aja. Kan ada tuh 102 pinjol legal, tapi yang dilaporkan itu paling banyak 30 aplikasi itu aja. Ya. Mungkin teman-teman, makanya saya pengen tahu dulu datanya. Isi di kolom komentar. Kalau saya sih sudah ada di sini gitu loh. Pinjolnya ya jelas-jelas aja. Ya, yang menanam iklan tipu muslihat, yang iklannya limitnya tinggi, yang iklannya bla bla segala macam. Itu aja gitu loh. Ya. Jangan sampai ini benar-benaran nanti orang Galbay Nasional benar-benaran satu Indonesia, OJK baru mencari titik masalahnya ada di mana. Ya, ini OJK kalau nggak buka mata, ya bisa-bisa banyak pinjol-pinjol legal tahun ini akan tumbang nih, pinjol-pinjol besar gitu loh. Tumbang kan itu sudah banyak pinjol yang kekurangan modal, pinjol yang mengalami kerugian gitu loh. Itu kan sudah banyak. Ya, tapi pinjol-pinjol yang kekurangan modal dan kerugian itu adalah pinjol-pinjol yang tidak begitu terkenal di mata masyarakat yang meminjam di pinjol. Ya, ini soal data pinjol yang memang kesehariannya selalu orang mengeluhkan. Ya, silakan teman-teman semuanya yang baru terjebak, baru gagal bayar, baru telat bayar, isi di kolom komentar. Pinjol mana itu, pinjol apa Anda terjebak hari ini. Saya pengen menyesuaikan data. Apakah benar, karena OJK ini selalu mengkambing hitamkan soal ilegal loh. Ya, dia menyebut masyarakat sudah bisa membedakan pinjol legal dan ilegal. Iya. Ya, di beberapa video saya juga sampaikan benar. Saya nggak menangkis hal itu, saya juga nggak menepis hal itu. Benar. Ya, masyarakat kami ini sudah bisa membedakan ini pinjol ilegal dan ini pinjol legal. Yang tidak bisa kita bedakan adalah mana yang penagihan pinjol ilegal dan mana penagihan pinjol legal. Karena semuanya sama. Kalau sudah diaduk berbaur sudah. Ya, nggak ada yang bisa membedakan gitu loh. Ya, OJK nanti bisa catat, kalau nggak saya akan kirimkan datanya. Dan teman-teman semuanya, kalau misalnya terlalu privasi Anda mengirimkan di kolom komentar, Anda bisa mengirimkan kepada saya melalui medibroni091@gmail.com di email, atau via Instagram juga boleh @medibroni. Ya, supaya kita bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Karena OJK selalu menepis, mengelak dalam hal itu. Dia beranggapan tidak ada terjadi di pinjol legal, padahal bertaburan buktinya ada di YouTube. Ada orang yang upload sesi penagihan DC langsung datang ke rumah dengan cara caci maki, teriak-teriak, marah-marah, mengancam dan segala macam. Belum lagi via WhatsApp, belum lagi via telepon. Ya, apakah dikatakan itu wajar? Ya, kalau saya melihat aja sepintas, sesingkat pengalaman saya, itu sudah nggak wajar, itu lebih ke kurang ajar gitu loh. Jadi dia menganggap orang yang mereka tagih ini bukan manusia gitu loh. Seakan-akan dia menagih binatang, kan kurang ajar debt collector kayak gitu. Dan inilah seakan ditutupi oleh OJK, atau memang OJK mendapatkan data settingan di sana. Karena kiblat dari semua perbankan ini ada di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, khusus dari pinjolnya. Ya, atau AFPI yang men-setting data dikirimkan ke OJK. Bagaimana gitu loh. Kok seakan-akan tidak ada yang percaya tentang kekejaman pinjol legal. Saya aja 4 tahun ada di YouTube. Yang saya ceritakan setiap hari adalah keluh kesah dari mereka yang terjebak pinjol. Polanya sama. Ya, hanya tahun, hari, tanggal yang berbeda, dan orangnya. Polanya nggak ada yang berbeda, sama aja. Diancam ya diancam, sebar data ya sebar data, ditakuti ya ditakuti.
Pembobolan data pribadi ya pembobolan, pinjaman fiktif ya pinjaman fiktif, penipuan ya penipuan. Sama aja polanya, nggak ada yang berubah. Mulai dari saya terjun ke YouTube sampai hari ini nggak ada yang berubah. Yang berubah itu cuma hari, tanggal, dan tahun. Itu saja ya, saya tunggu dari teman-teman semuanya. Silahkan isi di kolom komentar supaya ini jelas gitu loh. Nanti saya akan data semuanya, ternyata pinjol ini, ternyata pinjol ini, dan kita lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Saya akan sampaikan buat Anda apa tindakan yang harus Anda lakukan buat kedepannya supaya ini benar-benar jalan ya, benar-benar dirubah, benar-benar kita mendapatkan pinjaman online yang bermanfaat buat kita, bukan hanya bermanfaat buat investor. Oke, satu hal lagi sebelum saya akhiri video ini, buat teman-teman semuanya ingat ya, ini ingat banget, Anda harus kompak, Anda nggak perlu takut, Anda nggak perlu cemas ya. Ada pinjol legal, mau pinjol itu raksasa, mau pinjol itu besar, mau dia mengunjungi DC ke rumah, mau ada DC lapangan, mau ada pihak ketiga, mau ada lawyer dan segala macam, terserah. Kalau dia melanggar aturan yang sudah tertulis, aturan yang sudah dimunculkan OJK, pertama menagih dengan mengancam, habis itu mengancam dengan maksud mempermalukan, habis itu melakukan tekanan fisik maupun verbal, tolong berhenti bayar, catat nama aplikasinya. Tolong ya, berhenti bayar, catat nama aplikasinya. Ya, habis itu untuk soal kunjungan. Kalau ada debt collector yang berkunjung tidak mempunyai identitas, tidak mempunyai surat kuasa, tidak mempunyai sertifikat profesi penagihan, tolong usir dari rumah Anda. Kalau Anda tidak mampu mengusir sendiri, minta bantuan sama tetangga dan warga yang lain. Ya, itu aturan berlaku loh. Ya, itu aturan dipakai. Ya, habis itu lagi ada lagi 3 aturan yang disampaikan juga dan itu dikeluarkan juga. Bahkan OJK berani menyebutkan di situ kalau ini dilanggar, ini adalah ilegal. Pinjol tidak boleh mengakses kontak, galeri, log. Ini tidak boleh. Pinjol cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Oke. Saat ini banyak pelaporan yang terjadi bahwasanya pinjol memang mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi di dalam 3 akses ini mereka bisa menyematkan, bisa akses kontak, bisa akses galeri, bisa akses log. Oke. Kita akan buktikan begitu Anda gagal bayar. Kalau mereka mengirimkan data kontak Anda, berarti ini benar. Anda catat nama aplikasinya, tolong berhenti bayar. Jangan ada cerita takut gitu loh. Kalau teman-teman cerita takut terus, perkara ini tidak akan pernah selesai. Ya, kita nggak bisa mengandalkan OJK sepenuhnya dan kita juga harus mengandalkan diri kita sendiri. Ya, itu tolong teman-teman pahami semuanya. Tolong benar-benar dipraktekin. Semua solusi itu percuma Anda dengar kalau Anda tidak praktekin secara nyatanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.